وصحبه أجمعين. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mulai kajian. Kita lanjutkan yang kemarin, tapi sebelumnya kita bertawasul dulu insyaallah sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-guru kita di pondok pesantren. Hendaklah sebelum kita mulai kajian kita bertawasul dulu baca suratul Fatihah kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga kepada para guru-guru, dan kita khususkan kepada pengarang kitab yang kita akan kaji. Gunanya apa? Supaya kita mudah memahami dan insyaallah kita akan dapat barokah daripada ilmu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wasyuhada was salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu. Syawanillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian Fatihah yang kedua khusus buat kita semua para hadirin hadirat yang hadir di majlis ini ataupun yang belum sempat hadir, dan umumnya kepada segenap umat yang mulia baginda Mustafa Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi sehat, afiat, kemudahan segala urusan-urusan kita, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang halal, yang thayyibah, yang banyak, yang barakah, dan Allah Subhanahu wa taala beri kita husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita mulai kajian kita yang kemarin, kalau enggak salah belum mulai kita bahas kitab, masih kita bahas tentang pentingnya ilmu. Kemudian kita bahas mengenai pengenalan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah dan ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir mengenai penjelasan tentang apa kemarin itu. Intinya belum kita masuk ke pembahasan kitab. InsyaAllah malam ini kita akan mulai insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada, wa hatta 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Di sini musannif memulai kitab beliau Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu memulai kitab beliau dengan menulis lafal Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di sini semua para ulama-ulama khususnya yang pengarang-pengarang kitab atau disebut sebagai sebutan musannif itu beliau itu memulai kitab beliau dengan menulis bismillah. Ini kenapa? Apa rahasianya? Maka malam ini insyaallah kita akan bahas mengenai keutamaan dan rahasia daripada basmalah atau bismillah. Jadi para ulama semua, maksudnya yang kitab-kitab agama yang ditulis oleh para ulama, mesti beliau mengawali
tulisan pembahasan kitab-kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa para guru-guru kita menyebutkan di antara sebabnya karena ingin bertabarukan dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Karena ayat yang pertama disebutkan dalam Al-Quran bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kita mazhab Syafi'i dalam syariat, dalam fikihnya kita ikut Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Beliau mengatakan Bismillah itu adalah bagian daripada surah Al-Fatihah, maknanya termasuk Al-Quran, termasuk Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran ini barokah, satu-satunya mukjizat yang diberikan kepada Nabi kita Mustafa Muhammad SAW, yang akan terus bisa dimanfaatkan, digunakan sampai hari kiamat, hanya mukjizat Al-Quran. Nabi kita Muhammad banyak mukjizatnya. Beliau diberi mukjizat bisa belah bulan. Beliau diberi mukjizat dari tangan-tangan mulia beliau keluar pancaran-pancaran air. Banyak sekali mukjizat beliau. Bisa memanggil binatang, bercakap dengan binatang, macam-macam. Tetapi semua mukjizat beliau tatkala beliau meninggal dunia hilang semua itu, tidak ditemukan lagi. Cuman satu yang masih, walaupun beliau wafat itu terus berjalan mukjizat itu. Apa? Al-Quran. Maka Al-Quran ini mukjizat terbesar yang mulia baginda Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang tidak akan pernah bisa diotak-atik, tidak akan pernah bisa diselewengkan, tidak akan pernah bisa dirubah mukjizat Al-Quran ini. Kenapa? Karena Allah telah berjanji sendiri dalam Al-Quran. Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah nazzalna dzikra, menurunkan az-dzikra maksudnya Al-Quran, wa inna, dan kami juga, nahnu kami, Allah maksudnya, lahafidhun, yang akan menjaganya. Jadi daripada semua banyak kitab-kitab yang diturunkan, ada 104 jumlah kitab, hanya yang ada jaminan dijaga oleh Allah, tidak akan bisa diotak-atik, diselewengkan, hanya Al-Quran. Selain itu bisa. Ketika kayak kitab Taurat, Injil, Zabur itu ketika masih ada nabinya sudah bisa dirubah. Sekarang tidak ada kita temukan Taurat, Injil ataupun Zabur yang masih murni seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa, Nabi Musa ataupun nabi-nabi yang lain, atau suhuf-suhuf juga. Tidak ada kita temukan, semua sudah dirubah. Tidak ada sekarang, semua sudah dirubah. Yang tidak akan bisa dirubah hanya Al-Quran. Siapa yang berani merubah Al-Quran mesti ketahuan. Walau hurufnya, barisnya saja dihilangkan satu, langsung mesti ketahuan. Nah, ini kehebatan mukjizat Al-Quran, karena Allah sendiri sudah katakan, kami yang turunkan Quran, kami juga yang akan jaga. Maka caranya Allah menjaga Al-Quran, Allah munculkan para hufazul Quran, para hafiz-hafiz Al-Quran yang akan menjaga lafaz-lafaznya supaya enggak diselewengkan. Kemudian Allah bangkitkan, lahirkan para ulama-ulama yang faqih, yang menjaga makna-makna Al-Quran supaya enggak diselewengkan. Lafaznya dijaga, maknanya juga dijaga. Itu hebatnya Al-Quran, langsung dijaga oleh Allah, walaupun tempat yang diberi mukjizat sudah meninggal, sudah tidak ada, yaitu Rasulullah. Nah, maka para ulama mengawali kitabnya dengan tulisan Bismillah supaya tabarukan dengan Al-Quran, yang berkahnya bisa menyeluruh, yang berkahnya bisa sampai ke akhir zaman nanti, mendekat datangnya hari kiamat. Maka betul, ya, ini para ulama khususnya Al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya memulai tulisan kitab beliau dengan Bismillah sehingga dapat berkah Al-Quran. Berkahnya apa? Sampai sekarang kitab beliau masih banyak dikaji tempat kita, khususnya belum lagi di Malaysia, di Singapura, di tempat-tempat lain kitab beliau masih dikajikan di pondok-pondok pesantren. Ini murni barokah daripada Al-Quran. Kalau tidak berkah apa yang beliau buat ini, tidak akan dikaji, hilang sudah, tidak akan dipakai. Tanda sesuatu itu diberkahi oleh Allah, maka akan terus bisa dimanfaatkan. Maknanya sekarang kita bisa kaji
di mana-mana kita buka kajian akidah, mau menunjukkan bahwa kitab yang dikarang oleh beliau ini diberkahi oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kata para ulama, di antara sebabnya musannif mengawali kitab beliau yaitu tabarukan dengan hadisnya yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabdakan, ini disebutkan dalam kitab hadis Abu Daud dan kitab Tirmizi, bunyi lafaz hadisnya, kullu amalin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta au abtar. Mana saja atau setiap amal apa saja kok amal itu enggak diawali dengan membaca bismillah, maka itu amal akan terputus barokahnya, hilang barokahnya. Kita makan kok enggak baca bismillah, makan kita dengan setan. Kita kumpul dengan istri kita, kok enggak baca bismillah, kumpul gabung-gabung istri kita dengan setan. Masuk rumah enggak baca bismillah, setan pun ikut masuk. Makanya yang bikin kita sial ini karena kita enggak lazimkan baca bismillah dalam setiap perbuatan kita. Kalau kita baca bismillah, setan enggak berani. Kita makan, kita minum, kita masuk kamar mandi, masuk apa saja kok bismillah kita baca, nama Allah dulu kita ingat, kita sebut, maka setan enggak ada kekuatan untuk menggoda, menyesatkan diri-diri kita. Maka musannif juga di sini memulai kitabnya dengan bismillah supaya dapat barokah. Fa kullu amalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap amal kebaikan apapun itu enggak diawali dengan bismillah, terputus barokahnya. Inilah sebabnya para musannif mengawali kitab-kitab beliau dengan bismillah. Maka kita juga seperti itu. Apapun yang hendak kita buat, usahakan awali dengan menyebut nama Allah, maka nanti banyak akan didatangkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, ini bismillah termasuk Masya Allah, termasuk banyak sekali rahasianya. Banyak sekali para ulama yang mendapatkan barokah daripada bismillah, hanya bismillah saja. Bagi mereka-mereka yang Allah beri rahasia bismillah itu, apapun hajat-hajat mereka terkabul oleh Allah. Yang besar, yang kecil, hajat yang urusan dengan dunia, hajat yang urusan dengan agama, semua dimudahkan dengan barokah bismillah. Jika seseorang itu telah dibuka rahasia bismillah. Kenapa kok bisa begitu? Karena ulama katakan Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab di dunia ini mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang ini, sampai hari kiamat, ada 114 kitab yang Allah turunkan. Entah itu berupa kitab-kitab seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, atau berupa lembaran yang disebut sebagai suhuf Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran, enggak berupa kitab tapi lembaran-lembaran turunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sis, dan nabi-nabi yang lain. Itu juga dihitung sebagai kitab-kitab yang kalau dihitung jumlahnya semua ada 104 jumlah. Kemudian dari semua kitab-kitab yang 104, yang 100 niki, yang 100 ini tersimpan rahasia-rahasianya di dalam 3 kitab. Jadi 100 kitab kan jumlahnya 104. Nah yang 100 ini tersimpan makna rahasianya, keutamanya dalam 4 kitab ini, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian ketiga kitab ini, Taurat, Injil, dan Zabur, tersimpan rahasia, keutamaan, kelebihannya di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini isinya mencakup semua kitab yang ada, yang pernah Allah turunkan di alam dunia ini. Kemudian ulama katakan wa inna sirrul Quran fil Fatihati, dan rahasia seluruh Al-Quran yang 30 juz ini, rahasianya, kemudian faedah manfaatnya apa terkandung di dalamnya, itu tersimpan di dalam surah Al-Fatihah. Yang 7 surat itu, mulai Alif Lam Mim sampai apa? Alif Lam Mim mulai Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Itu semua menerangkan
mengenai makna-makna yang terkandung dalam semua Al-Quran, entah itu makna rahasia dan sebagainya, itu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Kemudian ulama katakan wa inna sirrul fatihata bil basmalati. Kemudian rahasia suratul Al-Fatihah niki yang 7 ayat ini, semua maknanya, rahasianya terkandung di dalam basmalah, bismillah semua. Apapun yang ada rahasia di dalam Al-Fatihah, semua diringkas di dalam basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wasirrul basmalati bil ba'i, kata para ulama. Dan rahasia bismillahirrahmanirrahim ini tersimpan makna dan rahasianya di dalam huruf ba itu. Ba-nya. Ba bismillah kalau disebut artinya dengan menyebut nama Allah. Jadi rahasia bismillah itu terkandung semua dalam huruf ba. Wasirrul ba'i bi nuqtatil ula. Dan rahasia huruf ba ini tersimpan di dalam titiknya itu. Ada kan titiknya ba? Maka ulama akidah, ulama yang ngerti akidah dan ngerti tasawuf memaknakan bahwa titik ba niki disebut dengan titik wahdaniyat. Titik wahdaniyat. Titik munculnya, diciptakannya segala yang ada sekarang ini dan yang akan ada nanti, dan yang sudah ada semua sumbernya dari titik ini, titik ba ini. Maka disebut sebagai nuqtah wahdaniyat, titik wahdaniyat yang disebut oleh para ulama wabihi kana ma kana wabihi yakunu ma yakunu. Dengan titik ini kana ma kana, telah diciptakan dan telah terjadi apa yang telah terjadi. Jadi apa yang telah terjadi yang kita tidak tahu, mulai pertama diciptakan makhluk oleh Allah, semua tersimpan programnya dalam titik ini. Wabihi yakunu ma yakunu, dan yang akan datang nanti sampai kapan, sampai kiamat, sampai gak terhitung itu, semua programnya ada di dalam titik ba. Jadi semua sumbernya dari titik wahdaniyat atau disebut titik ketuhanan. Apa yang telah lewat, yang telah terjadi, yang tidak kita tahu berapa miliaran tahun itu, di sini sudah program. Dan apa yang akan terjadi kelak sampai kapan, sampai kiamat, sampai seterusnya, sampai kekal, sampai kapan itu juga programnya sudah ada di dalam titik ba tersebut. Maka inilah yang menjadikan kehebatan daripada bismillah yang mengandung semua rahasia-rahasia alam semesta, rahasia alam malakut, alam lahut, alam nasut, semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran ada dalam Fatihah, Fatihah ada dalam basmalah, basmalah ada dalam ba-nya, dan ba-nya ada dalam titiknya tersebut. Maka orang-orang yang dibukakan rahasia bismillah ini, Masya Allah, kalau dibukakan semua hajat-hajatnya terkabul. Mabhum insyaallah ya. Nah, ini sedikit daripada rahasia yang disebutkan oleh para ulama. Ini bukan dari tiang, tapi dari para ulama, dari guru-guru kita yang ngerti mengenai ini. Kita tiang cuma menyampaikan supaya kita sedikit tahu akan rahasia daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu niki termasuk ulama yang Nabi sabdakan, ana khazainul ilm, aku ini gudangnya ilmu, wa aliyun babuhu, dan Ali ini ponakannya jadi Rasulullah. Ali ini anak daripada paman saya ini adalah pintunya. Jadi kalau kamu mau ambil ilmu dariku, lewat Ali dulu. Maknanya sudah Ali alim. Jadi untuk menjadi seorang alim itu lewat Ali dulu, kata Rasulullah. Aku ini gudangnya ilmu dan Ali ini pintunya. Begitu alimnya Sayyidina Ali. Beliau pernah mengatakan, lau sarahtu ala basmalati, kalau aku mau sarahkan bismillah ini aja, bismillah ini aku sarahkan. Namanya sarah ini dimaknai bismillah tok ini. Kalau aku mau sarahkan bismillah saja ini, maka kertasnya tidak akan bisa diangkat oleh 70 onta. Kertasnya saja ini.
kalau aku mau sarahkan makna yang tersimpan di dalam bismillah ini, maka 70 onta tidak akan mampu mengangkat kertas-kertasnya. Maknanya nggak akan selesai sudah. Bagi semakin orang itu paham, semakin banyak dia akan dapat pengetahuan rahasia daripada bismillah. Sayang kita tidak tahu. Kita cuma bisanya apa? Baca saja bismillah. Bagi orang-orang yang seperti Sayyidina Ali itu Masya Allah. Makanya jamaahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita usaha jadikan bismillah ini sebagai amalan. Karena apa saja memang kalau sudah diawali dengan nama Allah pasti akan datang barokah. Kita coba, disebutkan dalam sebuah kitab niki, ini cerita niki, cerita biar kita niki apa namanya semangat. Disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad. Ada seorang perempuan niki, perempuan yang soleh, ibu-ibu perempuan soleh, tetapi punya suami kurang ajar, sangat kurang ajar suaminya ini. Suatu ketika ini suami nitipkan uang, mutes daripada istrinya, karena istrinya ini punya amalan seringkali di sana ini mengucapkan bismillah. Apa saja mau dibuat itu mesti bismillah. Mau minum bismillah, lepas minum bismillah, mau nyuci bismillah, mau ambil apa saja, begitu pintu buka pintu, mau nyalakan ini nyalakan itu, semua diawali dengan bismillah. Sampai suaminya ini pendaangan, kamu ini bismillah diri sih disebut. Pendak dia punya suami ini mendengar kebiasaannya baca bismillah ini. Apa yang kamu dapatkan kok bismillah sejak kamu sebut ketika kamu berbuat sesuatu? Tidak ada yang saya dapatkan. Cuman kata perempuan ini, cuman saya pernah mendengar riwayat daripada ulama bahwa Nabi telah berfirman, siapa yang mengawali awal perbuatannya dengan bismillah mesti akan diberkahi oleh Allah. Nah itu yang saya pegang. Sehingga diteslah sama suami. Oke lah. Dan singkat cerita, ini suami nitipkan uang. Istriku, ini saya titip uang, kamu simpan, nanti kapan-kapan saya mau ambil, saya akan panggil kamu untuk saya ambil. Ya enggak apa-apa. Mana duitnya? Dikasih duit. Satu kumpulan banyak. Nah kebetul ketika dibawa ini duit, suaminya nyebuk-nyebuk ngintip dari belakang. Yang serius betul. Hanya betul diambil dengan bismillah, dibawa, dibuka pintu dengan bismillah, sampai sakit hati, tambah sakit hati suaminya. Buka jendela bismillah, buka lemari bismillah, ketika dia taruh juga bismillah. Wah, saya akan ambil ini uang ini. Suaminya itu betul. Ketika malam-malam kan dia tahu tempatnya uang karena diintip dari malam-malam ketika tidur dia ambil itu uang, buka pintu, buka jendela, buka lemari, dia ambil itu uang, dibuang di sumur itu uang, dibuang di sumur. Maka sengaja berapa hari selepas itu dia katakan, wahai istriku, sekarang aku ambil uang itu, aku butuh, kembalikan uang saya titip ke kamu itu. Oh ya, sebentar saya akan ambilkan. Maka betul berangkat, diikuti dari belakang, langsung buka pintu, wah suaminya ini sudah pelon bineka aja. Maka dititip dari belakang, maka tatkala ketika buka laci lemari yang di sana ada uangnya, dibaca bismillah. Sebelum dibuka itu, maka Allah firmankan ke malaikat Jibril, hai malaikat, ambil uang di sumur itu, taruh itu uang ke lemari lagi. Aku malu mengecewakan orang-orang yang senantiasa menyebut namaku. Aku malu mengecewakan hati hambaku yang senantiasa basah lisannya dengan menyebut namamu. Langsung malaikat taruh sekejap. Maka betul bismillah dibuka, ternyata duitnya ada. Pukul kepala suami kan. Duitnya kok masih di sini kan? Masih di situ. Dan diyakini sama suaminya dia telah buang di sumur. Akhirnya dari itulah dia ini ceritalah suaminya. Ini singkat cerita, dia tobat, berhenti dari nakalnya, hanya jadi orang soleh. Itu barokah daripada istri yang soleh yang mengamalkan bismillah.
ke ibu-ibu juga seperti itu. Insya Allah ada datang nanti banyak barokah kalau kita mengawali apa saja yang kita buat dengan bismillah. Khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan yang berperan di rumah itu, entah masak, entah nyuci, entah urus anak. Itu kalau urus anak itu diawali dengan bismillah, kasih makan anak dengan bismillah, cuci pakaian beras dengan bismillah. Insya Allah apa yang masuk ke perut suaminya, anaknya itu insya Allah barokah, nanti anak-anak itu akan jadi anak soleh. Karena kalau masak dengan awal dengan bismillah, setan ikut campur di sana. Sehingga masak kita itu diawali dengan menyebut nama Allah. Insya Allah barokah. Kemudian banyak sekali, termasuk juga ini disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar. Kitab ini dikarang oleh Syekh Haki An-Nazili. Boleh kita jadikan amalan untuk memudahkan hajat-hajat kita. Di sini Syekh Haki An-Nazili beliau sebutkan dalam kitabnya Khazinatul Asrar. Beliau menyebutkan amalan, menceritakan amalan untuk memudahkan hajat kita, untuk juga menyelamatkan diri kita dari segala bentuk orang-orang yang hasad, iri, dengki dengan kita. Namanya hidup di dunia ini mesti ada saja orang gak suka dengan itu. Ada sudah. Mesti ada. Sesoleh, setaat, sebaik apapun kita, mesti ada orang yang setuju dengan kita. Jangankan kita yang banyak dosa, Rasulullah aja itu. Nabi Muhammad itu siapa? Orang yang paling sempurna segala-galanya. Tetapi banyak juga orang yang benci dengan beliau, apalagi kita. Bahkan ketika Nabi ingin mengasihi orang-orang, kepada setiap orang itu harta supaya mereka ini condong kepada beliau, Allah tegur. Disebutkan dalam Al-Quran, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Hai Muhammad, kalau semua umatmu ini orang-orang Mekah Madinah kamu kasih uang sebesar gunung satu-satu orang supaya dia condong kepada engkau, enggak akan mampu. Walaupun sudah kamu kasih satu orang ini satu gunung harta, tetap akan ada aja orang yang tidak suka. Jadi seperti itu. Maka kita dalam amal agama dan kebaikan enggak usah dengar orang. Kalau kita dengar orang enggak akan buat kita amal. Seperti itu. Kalau baik itu kita buat, baik dalam segi agamanya, dalam syariatnya, hakikatnya, dengan segi agamanya baik, buat sudah. Namanya kebaikan itu mesti ada tantangan. Tetap kita istiqomah, nanti orang-orang seperti itu akan ngikut. Gak usah kita layani, gak usah kita pedulikan, tapi tetap dengan hikmah. Nah, beliau mengatakan siapa yang melazimkan membaca bismillah setiap hari 100 kali, itu bisa menjadi penolak sihir. Entah sebagai benteng penjagaan kita supaya nggak kena sihir, atau mungkin mengobati orang-orang yang terkena, yang telah kena sihir. Misalnya ada keluarga kita ini kok badannya panas, sakit, dikabarkan karena mungkin pernah dikirimi dan itu, bacakan bismillah malam-malam 100 kali, niatkan dari obat penyembuh itu, kemudian cukupkan air, kasih minum. Insya Allah itu penyakit hilang, atau penyakit sihir itu akan kembali kepada pengirimnya itu. Entah untuk bentengi diri kita mungkin kena, atau anak kita, atau keluarga kita, siapapun, atau teman-teman kita. Insya Allah mujarrab. Baca, niatkan, baca bismillah, boleh malam, boleh siang. Intinya sekali duduk, sekali majelis itu duduk itu baca 100 kali. Selepas itu tiupkan ke air, kasih minum, niat untuk sebagai obat. Mujarrab insyaallah, karena bismillah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, insyaallah akan mujarrab sebagai penyembuh. Insyaallah ya. Nah, supaya kita terjaga. Seperti yang sampaikan tadi, apalagi kalau kita sudah mulai baik, soleh, ini tantangan banyak. Bukan hanya manusia saja gak suka dengan kita. Mungkin kalau kita masih nakal mungkin gak dihiraukan, tapi kalau sudah mulai baik, senang ke masjid, senang majelis, itu mulai setan gak suka. Entah setan dari kalangan manusia atau setan dari kalangan jin, itu gak suka. Ada saja jalan. Tapi kalau kita bentengi diri kita dengan nama-nama Allah, insya Allah aman, gak akan ada yang mengganggu kita. Kalaupun mengganggu, kalau kita amalkan, insya Allah gangguan akan kembali kepada orang yang mengganggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dia Muhammad Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Masih harap? Masih harap? Masih banyak sebenarnya.
amalan-amalan yang harus kita amalkan, termasuk juga nih amalan-amalan yang perlu mungkin yang sampaikan supaya nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tetap terjaga, apapun itu, majelis, kemudian harta, anak, supaya anak kita ini anak soleh, harta kita. Ada amal yang diarahkan oleh para ulama kita, yaitu membaca bismillah, tapi lapatnya bukan bismillahirrahmanirrahim, lapatnya sama seperti di surat Al-Kahfi. Idza dakhalta, apa ayatnya itu, yang lapatnya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah. Wa idza dakhalta jannata wa qulta ma syaallah la quwwata illa billah. Ini kalau kita baca kepada suatu barang atau siapapun yang kita bacakan ini, insyaallah itu benda, barang atau siapapun itu akan dijaga oleh Allah. Mungkin kita punya motor ini kok sering kita bacakan bismillah, masyaallah, ini barang atau motornya akan dijaga oleh Allah, tidak akan memberikan masalah buat kita. Namanya masalah ini kan bisa aja dengan tabrakan, kita luka, patah, masalah itu. Atau mungkin motornya hilang, diambil masalah kan jadinya kita. Tapi kalau kita lazimkan bacakan bismillah, niatkan untuk motor itu, tidak akan ada masalah, nanti motor ini akan aman-aman saja dia. Seperti itu. Anak kita juga itu, kalau kita lihat anak kita nih, kemudian kita bacakan bismillahirrahmanirrahim, insyaallah mudah anak ini tunduk kepada kita, mudah diprogram sama kita, mudah taat kepada kita, mudah intinya jadi orang baik. Apapun itu, istri kita bacakan tiap ketemu istri kita dalam hati, atau ketika enggak dia sadar, ketika dia tidur mungkin bacakan bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah, insyaallah akan dijaga. Coba kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah. Minimal baca setiap hari itu 100 kali. Niatkan sudah untuk semua, entah penjagaan buat iman kita, amal kita, harta kita, keluarga kita, ilmu kita, barang-barang kita, semua kita niatkan. Terus kita baca semua niatnya tersebut. Niatkan ketika kita baca bismillah 100 kali, insya Allah pasti dijaga. Nikmat apapun itu tidak akan dihilangkan oleh Allah, walaupun mungkin dalam keadaan lali. Biasanya kan lali itu malas buat, malas dan lalu tetap akan dijaga jika kita istiqamah baca bismillahirrahmanirrahim, la quwwata illa billah 100 kali. Nanti kalau memang susah bisa dilihat nanti di rekamannya itu apa bismillah itu. Pendek saja bismillah, cuma ditambah la, ditambah masyaallah, kemudian la bukan la haula wala, bukan la quwwata, enggak, bismillah sampai bismillah, masyaallah, la quwwata illa billah, enggak dipakai la haula tapi langsung la quwwata illa billah. Sudah diamalkan ya, nah, supaya Allah jaga kita ya. Insyaallah mungkin itu dulu. Insyaallah untuk kelanjutannya bisa kita lanjutkan minggu depan ya. Mungkin kita buka tanya jawab supaya lebih mengenai. Insyaallah dengan adanya tanya jawab, insyaallah akan mudah kita memahami. Mungkin ada yang tanyakan, yang mau ditanyakan, yang kaitannya dengan yang kita bahas tadi. Niki belum kita masuk ke pembahasan baru, bismillah saja, ini masih banyak sebenarnya. Cuman kita mau buka sesi tanya jawab supaya lebih mungkin ada yang perlu ditanyakan, silahkan ya. Cukup insyaallah ya. Nah, insyaallah minggu depan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan, dan mudah-mudahan menjadi sekian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kita tutup dengan salawat badar. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah wa sallam bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallah ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.